Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur pada hari ini Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk boleh beribadah. Walaupun kita tahu keadaan begitu rumit pada saat ini, tapi kita bersyukur Tuhan masih memberikan kita waktu untuk boleh beribadah. Walaupun secara online, kita percaya bahwa sukacita Tuhan tidak pergi daripada kita, dan kita percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Baik Bapak Ibu, kita mau mulai ibadah kita. Ibadah kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita lebih lagi di hadapan Tuhan. Kita mau mengambil sikap saat teduh. Saat teduh kita mulai. Daripadanya keselamatanku, hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Mazmur nomor 62 ayat 2 sampai 3. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan Allah kita menganggap pujian, ku bersyukur Ia Tuhanku. Bersyukur ya Tuhan.
dipimpin oleh Gembala Sidang. Bapak Ibu, sidang jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersama-sama kita berdoa menyerahkan ibadah kita pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, segala puji-pujian dan syukur kembali lagi kami panjatkan di hadirat Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, karena kasih setia dan pertolongan Tuhan. Kami jemaat-jemaat Tuhan boleh menjalani semua aktivitas, kegiatan, tugas, tanggung jawab kami masing-masing sepanjang 1 minggu yang boleh kami lalui di dalam Tuhan. Terima kasih pada hari ini kami kembali lagi datang menghampiri hadirat Tuhan. Kami berdoa menyerahkan seluruh ibadah kami pada hari ini dari awal, pertengahan sampai berakhirnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami memohon kiranya Tuhan memimpin, menyertai, memberkati setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Bila melalui ibadah yang kami laksanakan pada hari ini sungguh boleh membawa kami semakin dekat kepada Engkau ya Tuhan. Kami dikuatkan, diteguhkan iman percaya kami dalam menjalani kehidupan kami di dalam dunia ini. Berkati ya Tuhan setiap kami yang sudah siap untuk melanjutkan ibadah pada saat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Baik, kita masih dalam sikap berdiri. Kita akan mengikrarkan iman kita dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. 使徒圣经。我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，以圣灵感孕，又从圣母玛利亚所生，在本地比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，建在阴间，第3天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边。将来不从哪里降临审判活人死人。我信圣灵，我信圣父的教会，我信圣徒相服，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Mari kita sebentar lagi akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita rindu melalui firman Tuhan yang kita dengar, kita semua dikuatkan. Mari kita persiapkan hati kita lebih lagi. Kita mengangkat pujian melangkah dalam anugerah. Kita percaya bahwa setiap perjalanan hidup kita ada tangan Tuhan yang menopang, tangan Tuhan yang menolong kita.
Bapa di surga, terima kasih buat hari ini kami kembali lagi dipersatukan Tuhan di dalam ibadah pada saat ini. Kami berdoa menyerahkan waktu ini di mana kami bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai kami supaya firman ini akan memberkati hidup kami, sehingga iman percaya kami semakin diteguhkan di dalam menghadapi berbagai beban berat pergumulan kehidupan ini. Berkati kedua hamba-Mu yang mempercayakan pada hari ini dalam pelayanan firman. Berkati setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan. Kami berdoa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, mari kita bersama-sama kita akan membuka Alkitab kita pada pagi ini. Firman Tuhan terambil dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Kita bersama-sama memperhatikan Alkitab kita. Saya bacakan kita semua dalam bahasa Indonesia dan Simu bahasa Mandarin. Demikian bunyi firman Tuhan. Paulus menerima penglihatan dan penyataan. Aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian, aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripada. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duit dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengucuk aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia-Mu bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. 哥林多后书11章1节到第10节，我自夸固然不易，但我是不得力的。如今我要受到主的显现和启示。我认得一个在基督里的人，他前
14年被提到第三层天上去，或在神内，我不知道；或在神外，我也不知道，只有神知道。我认得这人，或在神内，或在神外，我都不知道，只有神知道。他被提到乐园里，听见隐秘的言语，是人不可说的。为这人我要夸口，但是为我自己，除了我的软弱以外，我并不夸口。我说是愿意夸口也不算谎，因为我必说实话。只是我禁止不说，恐怕有人把我看高了，或与他在我身上所看见、所听见的，又恐怕我因所得的其是神大，就过于之高，所以有一根刺架在我肉体上，就是撒旦的才艺，要攻击我，免得我过于之高。为这事，我3次求过主，叫这次离开我。他对我说：“我的恩典够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全。所以我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力覆庇我。我为基督的缘故，就以软弱、凌辱、饥难、逼迫、困苦为可喜乐的，因为我什么时候软弱，什么时候就刚强。” Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini. Di ayat yang ke-10 bagian yang akhir firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Tema firman Tuhan kita pada pagi ini, jika aku lemah, maka aku harus kuat. Bapak Ibu saudara sekalian, ada sebuah kalimat yang selalu kita dengar. Secara khusus orang-orang Kek, yaitu kamu lihat saya baik, saya lihat kamu baik. Saudara sekalian, kalimat ini memberitahukan kepada kita semua, sebenarnya dalam hidup ini, setiap orang punya masalah, punya kesulitan tersendiri dalam hidup ini. Dan kesulitan-kesulitan yang kita alami, atau yang kita hadapi dalam hidup ini, orang lain dia tidak mungkin mengetahui. Dalam hidup ini ada masalah, ada kesulitan dalam hidup ini yang mudah untuk diselesaikan. Namun kadang-kala ada masalah, ada kesulitan yang sulit untuk diselesaikan dan bisa berkepanjangan. Ketika kita menghadapi atau mengalami situasi kondisi yang demikian, bagaimana kita harus menyikapi? Ini menjadi sebuah pertanyaan. Melalui firman Tuhan yang telah kita bacakan tadi, saya mengajak kita semua bersama-sama belajar dari Rasul Paulus. Bagaimana Rasul Paulus dia tetap kuat
Meskipun dia mengalami duri dalam daging, kata firman Tuhan. 虽然一面对了吹牛的小带气， Alkitab memberitahukan kepada kita semua. 圣经讲不出来啥的， Rasul Paulus adalah seorang rasul yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. 使徒保罗就係君主太太嘅使徒， Di dalam pelayanannya, saudara, 在事奉中， kehadirannya senantiasa menjadi berkat bagi jemaat-jemaat yang dia layani. 很多人係出差思想嘅回應蒙福。 Dan ada banyak perkara-perkara besar yang Tuhan nyatakan melalui pelayanan Paulus. 很多按多安排嘅事情發生，在係事奉中， Namun di hidup Paulus, 但係使徒保羅嘅想法， dia diizinkan mengalami duri dalam daging. 逐漸預了這個牛嘅小帶氣。 Kita tidak tahu, saudara, 這個唔記得， apa yang dimaksud dengan duri dalam daging di sini dengan tepat. 呢個牛嘅小帶氣意思係乜嘢啊？ Apakah itu suatu masalah atau pencobaan yang sangat berat? 係因為呢一種難題複雜安排嘅事項， Penafsir Alkitab mengatakan, 呢係即係講 ada kemungkinan 可能。 itu suatu penyakit yang diderita oleh Paulus. 可能就係意思講一種病痛所使徒保羅受到嘅。 Dan ada pula yang mengatakan, 一有啲人講， itu kemungkinan 有可能 adalah sebuah penghinaan yang dilontarkan oleh para rasul palsu. 可能咧就係將一班咧嘅假使徒講出嘅欺騙嘅話， yang berusaha untuk merendahkan kerasulan Paulus. 就係為了欺騙咧嘅使徒保羅嘅身份， Saudara sekalian, 就呢個條件嘛。 apakah itu suatu penyakit atau sebuah penghinaan? 唔講呢係一種病痛複雜，亦係欺騙， Yang pasti, 一點咧， apa yang disebut Rasul Paulus sebagai duri dalam daging itu 使徒保羅講出嚟啦，呢個係分有幾少嘅氣。 sangatlah menyusahkan hatinya selama beberapa waktu 就係按本單嘅， dan melemahkan semangat Paulus. 是呢一個努力精神養養。 Secara manusia, 就因為方面， Paulus sangat menderita dengan apa yang ia alami. 呢個使徒保羅就係按痛苦遭受嘅所面對嘅， Duri dalam daging itu 所以有啲上嘅氣， sangat menghalangi dia untuk melayani 就係按男主義在事奉中， serta mendatangkan begitu banyak kesulitan dalam hidupnya. 也帶出按多嘅困苦在嘅裏面。 Alkitab memberitahukan kepada kita semua, 聖經寫出講唔知道啥啲， sampai 3 kali Rasul Paulus dia berdoa 只有3次使徒保羅嘅求助， supaya duri dalam daging itu 是到嘅雖然有啲上嘅氣， dicabut dari hidupnya. 在從一法裏面打開， Namun Tuhan menjawab Paulus, 但係就會答應。 cukuplah kasih karuniaku bagimu, 那個恩典給你用的， sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. 因為那個能力係聖靈的能量上天的完全。 Meskipun Tuhan tidak mengangkat duri dalam daging yang dialami oleh Paulus, 雖然主冇把這個人給上來擊敗， namun Tuhan berjanji 但係主見預了， menunjukkan kuasanya dalam diri Paulus. 顯明主的能力在使徒身上。 Rasul Paulus yang menerima kasih karunia yang lebih besar 使徒保羅所得到的恩典更加大， daripada duri dalam daging yang ia alami. 比你所得到的那個人給上來氣， Yaitu dia tidak meninggikan diri atau menyombongkan diri. 就係因為驕傲。 Walaupun dia mendapatkan penyataan-penyataan dari Allah, 雖然你得到主的意義， Paulus dia lebih peduli kepada orang lain 使徒保羅以更加的關懷外面， dan karakternya semakin diperbaharui di
的改变， sehingga orang lain bisa melihat 使得我们应该看得到， Allah bekerja melalui hidup nyata. 主的主工作通过这个生法， Sebabnya kita melihat ayat ke-9 Paulus berkata, 几个人团体的使徒保罗， sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun melalui aku. 所以应该跟地方花起的能量，和行基督的能力福音啊， Saudara sekalian, 主那个弟兄姊妹们， pertanyaannya adalah, 你在问到， apa rahasia hidup Paulus 这个他使徒保罗在里面在哪里？ sehingga ia tetap bermegah di dalam Tuhan, 是以认真花口吹主里面， walaupun menghadapi duri dalam daging. 虽然里面都有一个小的气， Dan saya melihat ada beberapa hal. 来我们看到一点， Rahasia yang pertama yaitu 第几个人？ Rasul Paulus dia hidup dalam keyakinan. 就是使徒发出那个清醒点， Dia yakin bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam hidupnya. 你就相信主就是用安慰给到这个方面。 Paulus dia meyakini 保罗相信， bahwa Tuhan yang dia layani dan dia beritakan 你相信主，你所传召的主，所侍奉的主， Tuhan punya rencana yang indah atas hidupnya. 就係用主嘅安慰嘅到這個方面。 Yang kedua, saudara, 第二， Paulus dia bisa memaknai 使徒保羅能夠見識， bahwa Tuhan bisa memakai kesulitan yang dia alami 主能夠加速你所面對的困苦， untuk mendatangkan kebaikan bagi dirinya dan bagi orang lain. 能夠帶來好處俾你自己嘅掌控嚟。 Saudara yang dikasih Tuhan, 基本上係用自己， memang Tuhan berkata 主嘅反應話， bahwa Tuhan selalu mendatangkan kebaikan dalam hidup orang percaya. 主是想帶來啲好處，幫助相信主嘅人。 Kemudian yang ketiga, 第三呢， Rasul Paulus yang memiliki cara pandang yang benar 使徒保羅就用對嘅看法， terhadap apa yang dia alami dalam hidup ini. 找出你所面對所遇嘅困難。 Dia bukan melihat besarnya kesulitan yang dia alami, 你就冇看出你所面對安排嘅困難， tetapi dia melihat bahwa dia punya Tuhan yang dahsyat, 但係呢，你就係思想看呢個會睇嘅主， Tuhan yang sanggup memberikan kekuatan kepada dia 就係能夠不過嘅力量嘅主， dan menolong dia, 能夠幫持你嘅主， membuka jalan bagi dia. 能夠開路俾你嘅主。 Kemudian hal yang selanjutnya, 這個嚟第四項， Paulus dia memiliki kehidupan yang tekun di dalam Tuhan. 就係講到呢個使徒保羅用天使嘅發出主裏面， Paulus dia tekun di dalam doa. 這一項使徒保羅就係天使吹禱告主， Dia tekun di dalam firman. 天使吹主嘅反應， Dia tekun di dalam persekutuan. 天使吹呢個團隊裏面， Dia tekun di dalam memberitakan firman Tuhan. 依家堅持來面傳揚主嘅反應。 Dan Paulus juga tekun dalam kepedulian terhadap pelayanan serta sesama. 保羅依家堅持來關懷外人， Bapak Ibu Saudara sekalian, 就是嘅弟兄姊妹。 ini ada 4 rahasia Paulus, saudara. 呢就係要思想使徒保羅嘅點樣， Sehingga ia tetap megah di dalam Tuhan walaupun menghadapi duri dalam daging. 使你能夠認真花口在主裏面，雖然你面對呢個肉體上嘅事， Sebagai aplikasinya dalam kehidupan kita di tempat ini. 所以每個時都晒認同在福裏面。 Di tengah situasi kondisi pandemi COVID-19 yang melanda dunia saat ini, 今日今天全世界面對嘅呢個新冠病毒嘅情況， serta apa yang kita hadapi bersama saat ini, 並且是當
面对的事情。 Yaitu setiap kita berpotensi tertular virus corona. Jika mulai ini cium nempel bercengnya dari handphone. Oleh sebab itu setiap hari sebagai hamba Tuhan saya selalu mengingatkan kita semua. 每次会在主的福音呢，每年他提醒基督教会。 Melalui WA yang selalu dikirimkan setiap pagi. 就说那个从那个幸福咖啡寄来。 Yaitu kita semua harus selalu memperhatikan serta mematuhi protokol kesehatan. 就係那一個表現嘅方式，家去遵守對錯那個本身嘅原則。 Sebagai orang percaya, 先會有相信你， saudara dan saya kita harus meyakini 而家就係相信， bahwa setiap hal yang kita alami dalam hidup ini, 而家每一件事情所而家面對嘅， apakah itu hal yang menyenangkan 咁講呢係好嘅事情， atau secara manusia itu tidak menyenangkan, 即係就應對嚟講呢係唔好嘅事情。 kita harus meyakini bahwa semuanya itu ada di dalam kontrol atau pengawasan Tuhan. 而家係相信呢一切就係要做嘅控制。 Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup saudara dan saya. 主就要一定每年嘅計劃，出時間每人嘅成就中。 Dan rencana Tuhan itu selalu mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya dan juga bagi orang lain juga. 並且呢，主呢是想帶來啲好處，本自家得晒得着安慰。 Oleh sebab itu saudara sekalian, 首先呢，điều chỉnh係我， sebagai orang percaya, 而家先會者相信主嘅， kita harus mengubah cara pandang kita 而家就係改變自己嘅看法， terhadap sebuah kesulitan, sebuah masalah yang terjadi dalam kehidupan ini. 對錯自家所面對嘅困苦出發裡面， Tanamkan di dalam hati saudara 而家嘅意在心裡， bahwa setiap masalah dan setiap kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara, 每一件困苦所逐漸而發生嘅自家生活中， Tuhan punya rencana yang mulia, 就係用光嘅計劃。 yaitu Tuhan ingin mendewasakan iman saudara dan saya. 主呢，為自己得晒信心能夠成長， Dan melalui kehidupan saudara dan saya sebagai orang percaya, 並且就從自己每日基督徒嘅生活， setiap orang yang melihat kehidupan kita, 每日看到自己嘅生活， mereka memuliakan Allah. 基督徒能夠嚟尊重主。 Bapak Ibu saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, 出嚟傳條指環門， melalui firman Tuhan pada hari ini, 就從呢方面嘅做反應， kita bersama-sama belajar 而家共同嚟學習， bahwa setiap kesulitan dan masalah yang kita alami dalam hidup ini, 看到對出自己所面對嘅難題困苦， Tuhan punya rencana yang indah bagi saudara dan bagi saya. 就係要主每年嘅計劃本自己得晒。 Walaupun sudah 4 minggu kita tidak beribadah di gereja, 雖然自己已經4星期冇嚟教會聚會， tetapi sebagai orang yang percaya kita meyakini 但係自己成日都同自己係相信， bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan dan pelayanan kita di tempat ini. 就係相信要好嘅計劃，就通過自己得晒出嚟， Kita terus berdoa 自己繼續禱告， supaya nanti kita bisa bersama-sama beribadah di gereja. 是講以後自己能夠車車多上教會嚟做禮拜， Dan kita terus berdoa 自己也繼續禱告， supaya Tuhan memelihara, melindungi kita semua. 是想去看顧自己得晒， Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, 出嚟就係有機會。 tetap setia dalam kehidupan saudara sebagai orang percaya. 自己認真去忠心出發現成為基督徒， Jangan mudah menyerah dan mudah putus asa ketika menghadapi masalah. 自己冇按容易放棄，冇按容易灰心，當自己面對難題 Kita 嘅時候， tetap semangat di dalam Tuhan. 自己認真努力加以追逐。 Firman Tuhan berkata, 主嘅反應講， jika aku lemah, 唔係適合嘅能量， aku harus kuat 唔係適合嘅做光強， karena aku punya Tuhan Yesus 因為你要主耶穌， yang selalu menolong, memberi kekuatan.
西装不能力量的主， untuk melewati setiap badai kehidupan. 来突破一切生活的风浪。 Tuhan Yesus memberkati. 主祝福其他人， Kita kembali berdoa. 其他人的话。 Sibuk pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Engkau yang Bapa. Sekali lagi kami bisa memiliki kesempatan yang indah, bisa kembali belajar dan mendengar sebagian firman Tuhan. Dan Engkau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan maupun setiap kami yang sudah mendengar. Biarlah selalu memberikan kami kekuatan dalam menjalani kehidupan kami di setiap harinya. Kami serahkan untuk setiap jemaat Tuhan yang ada di GKP Manapino ini, biarlah Kau senantiasa menguatkan iman pengharapan mereka dalam Tuhan. Kami bertaruhkan setiap kehidupan kami, kami serahkan seluruh keberadaan kami ke dalam kasih Tuhan. Kami berdoa bersyukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengar. Biarlah melalui firman Tuhan ini kita boleh dikuatkan dalam menjalani situasi saat ini. Baik Bapak Ibu, sebagai bentuk ucapan syukur kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat Bapak Ibu simpan terlebih dahulu di dalam amplop. Setelah itu dapat menghubungi Saudara Frans untuk mengambilnya. Mari kita mengiringi persembahan kita dengan pujian dengan imanku. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Doksologi dan doa berkat akan dipimpin oleh Bapak Gembala Sidang. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan menyanyikan pujian doksologi. Puji Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. So
Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saat teduh ibadah kita selesai dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.